Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang terkasih. Hari ini kita kembali berjumpa di Suara Marturia. Hari ini tanggal 15 Maret 2024. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa di surga. Hari ini kami masih ada karena anugerah daripada Tuhan. Kami masih merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Mari menolong kami di tengah kelemahan kami. Firman-Mu menguatkan setiap kami. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan ya Bapa, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Di bawah perikop Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi juga mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Shalom. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Kita diiringi oleh satu tema, yaitu jangan cinta uang. Sangat menarik ketika kita berefleksi, kita merenungkan kehidupan kita. Apakah kehidupan kita berporos pada kecintaan kita kepada uang? Karena kehidupan kita ini tidak terlepas dari yang namanya uang. Segala sesuatu butuh uang. Apa yang kita lakukan itu semuanya untuk bagaimana supaya keluarga kita itu bisa hidup. Dan itu semuanya butuh uang. Dan di dalam hal ini firman Tuhan mau kasih kita gambaran tentang bagaimana kehidupan kita itu harus berporos kepada Tuhan. Dan di sisi lain kita diperhadapkan dengan bagaimana kita
tidak lagi memusatkan kehidupan kita pada uang. Uang itu penting, bukan tidak penting. Tapi yang paling utama ialah kecintaan kita adalah harus kecintaan yang dilandaskan kepada Tuhan. Dan hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Kita belajar tentang Sakeus. Sakeus ini sangat luar biasa. Ketika dia hidup, ketika dia melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya, memang ada bagian-bagian yang bisa kita lihat sebagai manusia yang terbatas. Dia ini orang berdosa. Dia ini adalah seorang pemungut cukai. Dan dipandang oleh orang-orang pada saat itu, Sakeus ini dia orang berdosa. Seperti pada ayat 7 dikatakan bahwa tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi yang menarik, Sakeus tidak tinggal dalam keberdosaannya. Ketika dia melakukan yang namanya penerimaan kepada Yesus dalam kehidupannya, ketika dia tahu bahwa Yesus akan datang, dia memusatkan kehidupannya kepada Yesus. Walaupun susah ya, kita tahu bahwa Sakeus ini dia sulit untuk melihat Yesus. Tapi karena dia tahu bahwa siapa itu Yesus, dia berusaha untuk memanjat pohon ara. Ini bagian yang luar biasa. Dan tindakan ini merupakan tindakan dari bagaimana Sakeus mencoba untuk melakukan penerimaan. Dan penerimaan ini juga ditandai oleh penerimaan dari Yesus sendiri. Yesus tidak memandang bersalah orang berdosa. Yesus menerima kehidupan Sakeus yang dipandang berdosa menurut orang-orang pada saat itu. Dan penerimaan Yesus ini menyadarkan Sakeus yang semula cinta uang, pengkhianat bangsa, menjadi murah hati. Jadi kalau Yesus sudah terima kita, artinya kita juga harus menyadari bahwa Yesus sudah mengembalikan kehidupan kita dari orang-orang berdosa menjadi orang-orang yang diterima dan diampuni. Dan itu otomatis kita akan mengalami yang namanya transformasi hidup. Yang awalnya kehidupan kita berporos pada bagaimana kita mendapatkan uang. Jadi kadang-kadang kita mau bekerja dari hari Senin sampai hari Minggu, kita lupa Tuhan. Tapi dalam hal ini, firman Tuhan mau menegaskan kepada kita, ketika kita sudah diterima sebagai orang berdosa, kita sudah diampuni, mari kita mengalami transformasi. Jangan kita tolak transformasi hidup untuk menjadi orang-orang yang baik. Orang-orang yang meninggalkan segala kehidupan duniawi. Mari kita berani melepas apa yang harus kita lepas dari dunia ini, supaya kehidupan kita benar-benar berporos kepada Tuhan. Perasaan-perasaan yang cinta uang, perasaan-perasaan yang mau meninggalkan Yesus karena harta, mari kita tinggalkan. Hendaklah kita memutuskan untuk bagaimana kehidupan kita berporos kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan menarik kita keluar kepada kehidupan
yang benar. Jikalau hari ini kita masih ada dalam kehidupan yang lama, kita belajar untuk terus bertransformasi. Roh Kudus menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Terus ajarkan kami, terus pakai hidup kami untuk menjadi berkat di mana saja kami berada. Biarlah kehidupan kami terus berporos kepada Tuhan. Mari mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Jikalau hari ini kami masih terus mengejar harta, kami terus mengejar hal-hal duniawi, mari Tuhan tolong kami. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan sehingga kami mampu untuk melakukannya ya Bapa. Mari memberkati hidup dan kehidupan kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudariku, terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat di mana saja kita berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.